LSM gak kerasa kita sudah memasuki konten 25. Kang Haji, Siap. produser kita sampai 25. Wih, selamat ya. Gak kerasa. Berarti apa perak ya 25 ya? Iya. Ya perak. Jadi sebenarnya kita cuman ya iseng-iseng aja Pak Haji. Wish. Awalnya iseng-iseng aja, oke lah kita bisa nggak ya sesi 1 untuk 10 konten. Ternyata berjalan bisa. Yang kedua nargetin dong. Bisa nggak ya kita sampai season 2 untuk 25. Wah ini naik turun nih karena agak jauh nih. Dari tadi 10 naik 15. Ternyata bisa. Dan sekarang ketemu bersama Haji Rocker Geng LSM. Siap, terima kasih. Suatu kebanggaan untuk kita pribadi sampai tahap sini. Dan suatu kebanggaan kami kedatangan Haji Rocker Widih. yang namanya sudah Tiap hari berseliweran juga di mana-mana. kecil. Kok baru mampirnya sekarang? Sibuk Pak Haji nih. Apa kabar Pak Haji? Kabar baik. Alhamdulillah, senang banget sih. Dari segi namanya mungkin teman-teman di rumah geng LSM nih ngedengar kata Haji Rocker udah nggak asing di telinga-telinga anak muda khususnya ya, apalagi yang bergerak di bidang ekonomi kreatif, anak-anak event. Ini pasti udah familiar. Tapi orang di luar sana, khususnya teman-teman geng LSM nggak tahu nih nama aslinya dari Haji Rocker itu siapa sih? Aku aja nggak tahu loh. Ah, masa? Iya. Serius loh? Masa sih? Kalian berteman bukan udah berpuluh-puluh tahun? Udah lama kita ketemu Iya. ngurusin LPI ya? LPAI. LPAI ya. Terus kebetulan aku sama Kang Haji ini satu alumni waktu kuliah. Nggak tahu juga namanya waktu kuliah. Beda angkatan bro. Oh beda angkatan, oh gitu. Kelihatan lah. Kalau lagi Saya lebih kuliah. muda. Justru kalau di tempat kuliah tuh beda lagi julukannya. Beda lagi. Banyak ya. Iya ya. Banyak. Kelihatannya kayak anak hip hop zaman kuliah Kang Haji nih. Rapper gitu ya. Pokoknya mah. Meta tetap meta. Rock Meta. Haji kenalan dulu nama Haji siapa? Baik. Gak ada yang tahu Kak Haji. Taunya Haji Rocker. Tahu lah, orang di Instagram saya pakai nama asli kok. Oh tahu Iya. berarti. Mau saya tebak Kak Haji aja lah biar orang lebih Biar aktif. berkenalan sendiri ya. Oke, jadi nama saya Topan. Bohong. Bukan nama Kak Haji bukan itu. Kalau Topan itu nama keinginan orang tua saya dulu. Oh gitu. Iya, karena zamannya itu lagi rame tentang Ali Topan Topan. anak jalanan. Iya. Oh masuk sama kuliah. Zaman kuliah gue gini ya deh. Masuk. Singkat cerita, pokoknya nggak boleh sama Mbah katanya. Jadi saya dikasih nama Asep Mulia Hidayat. Oh sama Mbah Mbah Dinda. Mbah Dinda. Terima kasih nama yang sangat indah. Kayaknya orang tuanya itu memang udah punya feeling ya mau dikasih nama Topan. Karena kan Kang Haji itu kemana-mana ya. Oh iya seperti angin topan. Bener. Seperti Kayak angin gangsing. topan. Gangsing kesana kesini dengan energi yang kuat dan positif yang pasti. Amin. Haji, saya ingin bertanya, kenapa sih Kak Haji bikin Haji Rocker Foundation? Orang-orang ketika ngelihat Haji Rocker Foundation tiba-tiba nempel di event ini. Ini banyak kegiatan yang apa sih kalau boleh tahu tentang Haji Rocker Foundation itu? Jadi ceritanya kan begini ya. Saya aktivis ya Caila. Oh, Aktivis pemuda ceritanya kan. Kala itu. Kala itu. Ya, saya kan pernah di KNPI, pernah juga di Karang Taruna. Jadi kan saya menjalani di situ tuh jadi ketua, jadi bendahara, jadi wakil ketua, sekretaris lain-lain lah. Singkat cerita pokoknya kalau di organisasi itu kayaknya lebih terstruktur dan agak kaku gitu. Oh gitu. Kemudian ya singkat cerita pokoknya sedangkan kan kreativitas dan ide-ide itu kan pinginnya cepat dituangi, realisasi cepat jalan. Betul. Ya singkat cerita kan kita kumpul-kumpul sama teman-teman, akhirnya ya kita bikin yayasan agar setiap ide, setiap tujuan kita untuk memfasilitasi pemuda itu langsung gitu dijalanin seperti itu. Nggak pakai rapat lagi gitu. Berarti langsung to the point karena udah tahu arahnya kemana. Iya, eksekusi ya. Ngeri kali Pak Haji nih. Suka nih gue, pemimpin yang kayak ini gue suka nih. Jadi masuk ke semua sektor, jadi menerima kritikan, saran karena keresahannya dari masyarakat disampaikan langsung dan Pak Haji bisa merasakan. Betul. Perkembangan anak muda deh Pak Haji. Khususnya di Kota Serang, di Banten udah tahu pasti Pak Haji Rocker itu siapa. Yang Pak Haji lihat saat ini gimana nih perkembangan anak muda? Ya masih disparitas ya. Jadi ya dengan kemajuan teknologi ini ada untung, ada kurangnya sih sebetulnya. Oke. Tapi semua intinya adalah kalau bagi saya tuh ingin bagaimana si pemuda itu punya kesibukan. Anak-anak remaja pemuda itu punya kesibukan baik dalam seni, olahraga atau hal yang lain. Kegiatannya positif. Iya, positif. Jadi
kita memberi ruang untuk itu. Karena kita lihat kondisi sekarang kan tahu kan. Iya. Aduh, saya agak ngeri juga sih kadang-kadang tuh ada dengan maaf ya judol, Oh iya Pak Haji. kemudian pinjol, Dari SD apalagi aja udah iya, judul. apalagi narkoba, Iya. Terus apalagi pelecehan seksual. nah itu aduh tawuran Iya. gitu. Apa kita yang agak lebih tua ini nggak merasa resah gitu ya? Iya betul. Padahal kan hanya memberi ruang, Iya. mengapresiasi aja sih Benar, gitu. Hanya memberi ruang dan mengapresiasi saja. Iya. Gak mudah mindset pemikiran seperti Pak Haji ini untuk diterima dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Tahu sendirilah situasi. Bisa aja. Ya kan? Bisa aja, tapi Bisa. terkadang ada sekatan juga kadang Pak Haji. Ada sekatan juga yang saya mendengar dari segelintiran kawan-kawan untuk berkreativitas kok kayak seperti ruang geraknya dibatasi. Makanya lagi dan lagi teman-teman saya larinya ke Haji Rocker Foundation. Out of the box. Cara berpikirnya out of the box Pak Haji itu. Kadang-kadang ini juga sih saya kadang-kadang suka dapat ya ada aja ya lewat email, lewat DM atau langsung gitu. Wah Haji Rocker gitu. Tapi jadi datang ke saya tuh jadi ketika kita mentok gitu, coba ke Haji Rocker. What? saya senang aja. Iya. Saya senang, cuman sedihnya kalau ada sesuatu yang saya tidak bisa bantu atau tidak saya bisa Oh bantu. iya. Tapi ya minimum kan maksud saya tuh dia ngomong, kita dengar, ayo kita cari solusi baik-baik gitu. Nah itu. Ayo kita cari solusi baik-baik gitu. Untuk mewujudkan idenya, cita-citanya gitu. Betul dong, harus lah. Kang Haji berorganisasi itu dari kelas berapa? Dari SMP, SMA juga organisasi. Saya aktif pramuka. Saya pramuka sampai ambalan ya. Dulu ambalan ya namanya. Ambalan dari siaga ya. Ya, Ngeri. memang senang berorganisasi Iya. dari kecil ya Kang Haji. Kecil ya. OSIS, ya, Paskibra, apa. Senang kumpulan berarti. Iya. Senang bersilaturahmi sana Betul. sini. Sosial inilah ngobrol. Iya. Pak Haji kalau boleh tahu ini kalau dipecah lagi nih Yayasan Haji Rocker Foundation ini bergeraknya di bidang apa aja nih Pak Haji? Ya pokoknya kita tuh bergerak untuk memfasilitasi kegiatan para pemuda apa aja lah. Ekonomi kreatif masuk. Ya ekonomi kreatif tuh banyak katanya ya. Iya banyak. Subsektornya banyak sih kalau gitu. dipecah lagi. Pokoknya lah. sama apalah gitu. Yang penting kan anak tuh jangan mager. Olahraga, Pendidikan, art, pendidikan, seni dan seni budaya, budaya, macem-macem lah. apa aja lah. Ya. Apa aja. Jadi buat teman-teman semua nih geng LSM sekiranya yang ada ide ingin diskusi lah ya. Ya itu tadi bisa melalui Haji Rocker Foundation tapi yang sifatnya benar-benar bisa membantu teman-teman sejagat sejawat juga untuk mengembangkan kreativitas yang mereka miliki ya. Iya. Jadi kan kami ajak juga si pemuda itu kan biasanya tuh kalau kita proposal minta bantuan atau kita ngobrol tuh konotasinya uang aja, dana gitu. Oh iya. Ya, kita berjalan sudah lama kan kita bisa bawa modal itu kan tidak hanya uang. Modal itu bisa apa namanya pengetahuan, ide, networking. Nah itu networking. Itu yang penting itu Manajemen. Iya. Itunya gitu. Makanya ayo ngomong dulu, ngobrol dulu. Iya dong. Nanti ibarat bola bunderan ada bulat kecil. Nah, mana nih yang bolong? Ayo kita tutup gitu. Oh iya, secara Dan keseluruhan. sebenarnya Kang Haji itu sangat sangat open loh. Oh ya? Kemarin juga begitu saya WA Kang Haji podcast yuk, wah, hayu langsung gitu. Excited ya. Iya. Kenapa Pak Haji? Kan sibuk Pak Haji nih. Sibuk apa? Banyak kesibukan kesana kesini. Sibuk apa di dunia yang semua terkungkung oleh persepsi ini sebetulnya apa ya, sibuk dan dia itu balik lagi sih sebetulnya. Oh gitu ya. Yang penting bagaimana kita prioritas dan emang jujur ngomong gitu. Nah, itu. Bisa enggak Iya. gitu. Ya. Saya suka dengan kata memang jujur. Ya, balik Mencocokkan lagi. waktu aja kemarin. Iya. Oh iya kalau Yang waktu penting ya. tuh saya tuh emang mau gitu Iya. kan. Iya. Betul. Hayu kan emang mau. Tinggal hayu kita mau waktunya kapan. Betul. Pak Haji, kemarin saya sempat ngelihat salah satu video Pak Haji rame nih gara-gara brand Pak Haji nih kopi dipegang Bapak Jokowi nih. Itu gimana ceritanya Pak Haji kalau boleh tahu? Wah kalau ceritanya goib banget. Goib kan ceritanya Goib. proses pembikinan deh. Proses sebelumnya biji kopinya dari mana yang saya dengar kan ternyata dari masyarakat untuk masyarakat. Wah ngeri nih. Jadi kan saya master pertanian. Master pertanian. Boleh dong frame. Boleh dong. Lulusan IPB. Ya, saya master agribisnis.
Nah, singkat cerita pokoknya saya pelajari itu pertanian kalau mau maju itu adalah produknya dibeli. Oh iya Iya. betul. Ya, nah kalau kita konteksnya kopi, kan kita udah pameran kan, festival. Iya. Ternyata kita Banten punya kopi, udah jalan festival kita yang kelima. Singkat cerita pokoknya kalau misalnya produk itu masyarakat tidak mau beli produk asal Banten dengan program yang kita pakai itu bela dan beli, ya petani nggak maju. Makanya saya tuh dengan begini tuh kita harus membela. Kemudian membeli. Jadi si petani itu tahu dia nanam ada yang mau beli. Iya udah jelas ya. Karena pertanian itu ya kuncinya dibeli aja. Kuncinya dibeli. Pernah COVID, ingat COVID? Iya. Oh itu Haji. Ya COVID kan dulu kebayang nggak harga pangan meningkat? Iya. Karena dulu kita selalu dimanjakan bahwa kita tuh mudah membeli dibandingkan nanam. Oh iya betul. Sekarang kita harus dikasih tahu tuh pas COVID bahwa ternyata pas mau beli, mahal ya katanya. Padahal kalau nanam aja gampang kok di belakang. Nah, tapi setelah nggak COVID lagi, balik lagi. Nah, makanya ini konsistensi nih. Makanya saya mengajak juga ke teman-teman, ayo kalau bisa nanam, kita nanam aja. Karena kalau dengan nanam banyak manfaatnya lah pokoknya. Iya balik lagi ya. Balik lagi sih. Balik lagi. Gak usah jauh-jauh. Sebenarnya di Indonesia itu segala macam ada ya Kak. Kan dulu ada lagunya. Apa tuh lagunya? Kayak apa? Kus Plus itu. Iya. Oh iya. Nah makanya kalau saya mau bandingkan ya jangan jauh-jauh lah. Yang Vietnam kan. Vietnam dulu dianggap sebagai Indonesia tahun 60-an. Ya. Sekarang kan kita banyak kalah dari mereka. Sayurannya. Terus kita impor dari mereka beras. Betul. Makanya kita ini ayolah gitulah. Karakter kitanya sebenarnya. Nah sederhananya ya kita dengan bela dan beli lah. Iya. Yang deket-deket aja. Kayak kalau ada yang rame tuh kita beli warung sebelah kita gitu loh. Oh iya benar. Jangan dulu yang jauh-jauh lah, yang dekat aja dulu. Gitu. Iya untuk membantu juga sih. Real lah kayak Real gitu. ya. Tapi Kang Haji, mindsetnya anak-anak muda sekarang itu kan mereka lebih bangga kalau membeli produk dari luar. Ya. Justru saya mau cerita ya. Boleh dong. Yang mereka mungkin belum nyampe ya. Iya. Kita mungkin yang agak tua udah nyampe. Iya. Dia bangga dengan beli dari luar. Karena mereka belum pernah keluar mungkin ya. Iya benar. Yo kan udah ke Liverpool. Enggak juga sih, tapi masa kali. jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah Apa tuh? jadi orang Indonesia tuh beruntung tahu. Kenapa Haji? Nih ya contohnya. Saya pernah ke pantai di Italia namanya Cinque Terre. Oh iya. Dia itu desa nelayan gitu. Oke. Singkat cerita lagi jalan-jalan, lagi biasa spoi-spoi, santai. Ada orang bawa ember. Oke. Ember. Saya bilang itu apa? Taunya dia nawarin kelapa tua. Oh kelapa tua. Di pantai. Okay. Cuman bentuk segitiga begini tau. Saya tanya how much? €1. Iya. Berarti sekitar 17.000. Oke. Di kita kelapa itu laku tuh. Paling dipakai diparut jadi diparut. Jadi santan. Bayangkan mereka di sana tuh kelapa nggak ada, pohon kelapa nggak ada. Oh iya. Di kita mereka makan kelapa kayak enak banget tuh. Padahal di kita kelapa muda lebih enak, banyak kan? Benar. Tuh kan itu bersyukur. Di sana kelapa tua ya. Nah, kecil lagi. Terus yang kedua apa ya? Kalau ngomong brand, justru saya kesana tuh cuma lihat brand. Oh. Ternyata pabriknya kan di kita. Iya benar. Iya. Banyak di kita. Jadi dari Indonesia dia ekspor, habis itu diimpor lagi, dibalik lagi ke Indonesia, harganya udah berkali-kali lipat ya. Wah, apalagi kalau dia tahun misalnya ternyata itu banyak sekali di kita tuh cuman dibuat di China misalnya, di kita cuma dikasih merek doang. Iya betul. Makanya dulu saya sempat punya ide tuh pas sebelum rame clothing saya bikin konveksi dengan tagline We made limited clothes and made by order. Jadi dari dulu tuh pengen beda emang. Bikin sendiri aja. Apalagi sekarang kan bisa gampang. Iya. Makin sini, saya kalau lihat kayak gini udah langsung pengen ngecap aja tuh. Haji Rocker atau lambang begini. Kan banyak sekarang DTF ya gitu-gitu. Bahkan dulu tuh saya ngamatin banget tentang konveksi baju dari mulai bagaimana Thailandan gitu kan, bagaimana Amerika.
Oke. Dan sekarang udah bisa dibuat di sini. Mesinnya ada di sini. Ada. Ya itu tadi anak-anak muda Indonesia itu sebenarnya pintar-pintar. Iya, Kalau jadi, dikasih wadah ya. iya, wadah dan emang maaf ya, kita ya guru-guru juga harus terbuka juga sih. Iya. Ngasih pelajarannya harus gaul juga gitu. Masuk ke dunia mereka ya. Iya, Pak. jangan Karena textbook. perbedaan. Kita eranya aja udah berbeda nih. Iya. Cara proses pembelajaran gitu kan. Nah, hal itu kan kadang nggak mudah juga nge-treatment dari yang ya bisa dikatakan guru masuk ke dunia juga karena kan ini agak sulit apalagi dengan ada perkembangan teknologi kan. Gimana tuh Pak Ji? Saya lihat ada beberapa guru yang kreatif juga sih. Iya. Saya kenal ada di SMA 1, SMA berapa tuh. Dia suka live, nge-jazz, musik gitu. Terus ngajarin, tapi dia ngajarin keroncong gitu. Nah, guru-guru lain juga harus open mind juga gitu. Iya, betul. Dengan teknologi bahkan dengan tren lah. Iya. Karena anak-anak itu masuknya langsung ke situ. Saya sepakat untuk hal itu. Pak Haji, saya mau nanya tentang branding Pak Haji, tentang yayasan Pak Haji kan. Kenapa dinamain Haji Rocker Foundation? Nama benernya adalah Yayasan Banten Muda Mandiri. Ya, saya tahu itu. Saya sudah tahu itu. Cuman yang ramai ini adalah Haji Rocker Foundation. Kenapa? Jadi Ada waktu itu apa di kita balik lagi itu? bikin Serang Super League. Terus waktu itu ya saya dan teman-teman, jadi saya pernah mengalami tuh kok kita selalu dipergunjingkan gitu. Wah, dipergunjingkan gimana nih? Saya harus tahu, harus masuk jadi, saya pergunjing. Itu siapa? Haji Rocker. Oh ini. Pokoknya selalu aja diomongin gitulah. Kenapa kan bergeraknya positif Jadi menurut kayaknya saya. Kang Haji tuh udah ke branding gitu ya. Haji Rocker gitu loh. Bener sih. Jadi singkat cerita, saya ngobrol kan. Terus kita nih kalau bawa nama gitu kaku banget ya. Terus nama pasarnya apa kita? Nah, pasar ya. Julukan lah. Ada celetuk tuh. Sades. Apa tuh? Anak tuh. Itu ya udah sekalian aja pakai nama Haji Rocker Foundation katanya gitu. Nah, rockernya itu karena ngeliat background Pak Haji suka musik rock. Iya, itu kan behind nama Haji Rocker ya. Iya. Tapi kalau dari kenapa Haji Rocker Foundation ya itu Celetukan itu. celetukan banyak terus dia ngomong ini karena apa? Saya nggak mau tuh yayasan itu terlalu Kaku. terkesan egois enggak. Iya. Oh. Kalau nama Haji Rocker tuh kesannya majunya Haji Rocker kan. Terkesan Oke, egois, benar-benar. person Iya. banget gitu kan. Personal. Gak apa-apa Kak Haji sekalian aja orang diam aja diomongin terus suka dibahas sama orang-orang katanya. Oh, berontak. Ya udah sekalian Haji Rocker aja. Iya. Ya udah lu yang kerja ini kata gue ya lu tanggung jawab lu barang-barang. Ya udah ayo gitu. Siap katanya gitu. Teamworknya Udah. solid. Namain Haji Rocker. Iya, dan masuk ke beberapa segmen gitu kan dari musik. Faris lihat gitu kan. Dari segi event, Iya. kemanusiaan juga berjalan. Masuk ke dunia e-sport. Nanti kita bahas e-sport. Ngeri nih Pak Haji ternyata masuk Kerennya dunia e-sport ya. e-sport juga. Tapi kemarin Pak Haji, saya mau sombong. Apa? Saya mau sombong. Wih, Saya mau sombong Pak Haji. lu nggak ikut berangkat ke? Gue dulu berangkatin ke Malaysia nih juara. Yang Nah, pas di kita kan belum ngobrol detail nih. Kalau udah detail kan access Gas. networknya dapet. kalau misalnya FIFA apa atau FIFA. soccer gitu kan Iya. cuma lu doang satu orang. Iya, personal. Biayanya murah. Betul. Produsernya harus ikut. Oh gitu. Yang bawain. Kamu udahlah film aja. Podcast sekarang yang baru. Biarkan personal itu saya gitu kan. Oke, seru berbicara diskusi seputar e-sport gitu kan. Nah, kita masuk nih Pak Haji beberapa tahun ke belakang ini ternyata support kegiatan event juga yang pada saat itu saya lihat ada Piala Andika juga kan. Iya, iya. Yang kemarin di Tangerang juga support. Kenapa Pak Haji mindsetnya masuk ke dunia olahraga e-sport juga? Ya kan dulu tuh sebenarnya 2019 ya. Lagi mulai booming tuh orang-orang game online. Terus banyak juga orang-orang tua yang khawatir kan. Iya, orang tua khawatir betul. Terus saya pelajari ya sebenarnya ini bagus loh. Ini kan udah jadi salah satu cabang olahraga. Iya, Iya. disahkan waktu kalau nggak salah Pak Haji pas PON di Papua. Iya, itu Nah, momen itu Nah. saya baru berpikir dulu gua main PS aja dimarahin segala macam. Sekarang di pertandingan dari situ saya oke, karir profesional saya setelah saya pensiun jadi atlet sepak bola, saya jadi e-sport aja. itu memang bagus. Trigger saya Pak Haji. Sekarang kita juara dunia tahu? 2 kali Si Jahidan, ya, Asia sama kemarin respect. Gelo, Dan saya ketemu sama player-player itu waktu saya ngikut event di Jakarta, Piala Presiden. eleh. Saya datang, wajar dong. Wajar dong kalah
tapi setidaknya di meja. saya masuk ke maksudnya cara mereka bekerja seperti apa. Ya intinya cuma main PS doang, tapi kan ada manajemen di belakang lain, ada tim, betul, ada memang harus strategi, begitu, iya. ada mental yang harus Betul, dilatih. betul, Nah, hal-hal betul. itu saya sendiri, uang saya sendiri, berangkat saya karena ingin terjun dan tahu, karena saya suka. Ya triggernya Ayo, karena ayo. Haji Rocker. Aku ikut aja lah. Ya karena emang bener loh di kita itu nah salah satunya kenapa Haji Rocker itu ada supaya lu nggak ngerasa sendiri gitu maksud Iya. gua. Jadi ketika Gua butuh dirangkul, Pak Haji. Ketika kemana-kemana oh ya Haji Rocker gitu. Iya dong. Event Kok bukan baru satu jam diketemuinnya ini, tapi sekarang sih minimum Bu Produser iya. gitu. Itu aduh bener seru. Iya dong. Pak Haji. Bahkan gua tuh sempet kan gua promosi tahun berapa ya. Jadi kepala bidang tuh 2012. Iya. Ada wartawan ngomong gini. Si Haji tukang main PS nah promosi. Nah, Sini kata gua. ayo lo. Di sidang lo. Tuh lihat tuh, sebelum main gue ngapain dulu? Setting kan. Iya, betul. Terus kalau setting emang apa yang dilihat? Tuh. Mana posisi mana yang kuat, Iya. yang tendangnya oke, yang larinya apa kan kita Betul. emang gak mikir kata gue. Iya, betul Pak Haji. Tuh kan, ya lu mah emang pemain tahu kan. Dia nggak tahu ya. Kayak gitu Bu. Gitu. Ya, kebetulan. nanti ada podcast selanjutnya membahas tentang e-sport. Oh iya benar, minggu depan ada. Saya juga ada. Ya. Nih, Pak Haji kebetulan anak beliau nih di kelas berapa? Kelas Si 3. Rafa, kelas 3 SD. Dia melek teknologi. Gas. Dia gas. suka main Coding. game. Khawatir dong orang tuanya Gas. main nih. Ada Coba teman saya tuh kasih anak-anaknya udah sampai ke Eropa tuh. Oh, iya, dia main apa? Aduh lupa saya game apa tuh, pokoknya lupa saya. Wah anak lu juara e-sport? Iya, Ji katanya. Wih keren nih, gue nggak nanya, pokoknya udah seneng aja. Oh iya, Ini mau udah ada gambaran nanti gue coba sangkutin gitu. Iya. Ya buat Iya, apps memang lah. katanya. awalnya kita sebagai orang tua khawatir ya, Nah. dia game online gitu karena ya untuk saya ini harus memberi gimana sih caranya tetap dia bisa Iya. secara positif gitu. Akhirnya ya itu kayak saya ikutin coding, robotik coding. gitu kan. Jadi dia untuk apa namanya melampiaskan lah ya bakatnya dia gitu kan secara positif gitu. Pokoknya yang saya bilang tadi tuh harusnya di kita tuh ya mulai SMP atau SMA sudah bisa diarahkan sesuai Iya. dengan interestnya. Iya. Saya aja anak saya sekarang sekolah bola, Oh, SSB ya, Pak Haji? akademi sekarang. Berhenti Lah, kok berhenti? sekolahnya. Terus Ah. berhenti. Sekolah formalnya berhenti? Terus ikut akademi, tapi di situ ada sekolah SKO Hmm. buat atlet. Wah, ini nggak mudah loh. Kenapa Pak Haji? Ya Tahu itu. Pak Haji gagal jadi atlet sama kayak saya. Jadi ada ambisi Jadi orang tua gitu. anaknya yang di Sebenarnya ambisi. Gua sih anak gua jadi anak baik aja sih sebenarnya. Oh iya dong Pak Haji. Ambisi, nggak ada ambisi, cuman momennya saat itu emang dari saya kan suka bola. Iya. Kemudian saya Pak Haji fans Arsenal ya? banyak. Oh Saya banyak. tuh fansnya asal ada Liga tiga. Inggris apa? Asal bukan MU, Pak Haji, sakit banget. asal bukan Madrid, Oh gitu. asal bukan Inter. Oh yang Itu lainnya. ada backgroundnya ceritanya. Wah. Satu-satu lah, saya mau ngomongin anak Pak Haji dulu, baru kita background ke fans club. Tadi gimana? Ya itu. Nggak sekolah nih, sekolah formal. Iya, jadi apa namanya? Kebetulan istri juga nyambung, jadi mom soccer ya. Oh, mau soccer. Mom soccer. Pendampingnya. Singkat cerita kan sering mengamati bola-bola di luar dan di kita gitu. Mhm. Dan waktu itu melihat kayaknya asik banget tuh anak ditanya pas wawancara di sekolahnya waktu itu di Mentari di Bintaro. Kamu gede mau jadi apa? Kata kepala sekolahnya prinsipal itu. I wanna be a football player katanya. Aduh kata gue keren, gue demen banget. Jawabannya udah mantep ya. Mantap. Nah maksudnya saya mau memainkan interest dia. Jawaban itu Pak Haji kaget nggak? Apa terpikir nggak? Enggak, karena teman main PS juga sih. Iyalah, bakatnya secara nggak langsung Iya. diatur cara formasi strategi. Oh bapak gue mainnya kayak gini, kalau gue main terapin di lapangan kayak gini. Jadi udah ada bayangan Pak Haji. Itu. Bahkan saya Pengenalan. ngajar secara fisik nggak bisa, tapi kalau ngajar secara main PS bisa. Nih kalau Iya kamu ada dong. yang nyerang, kamu bayang-bayang aja begini tuh tendangnya arahnya gini gitu. Wih. Jadi intinya maksud saya ingin mungkin bagi orang tuh bagi kita juga sebenarnya keputusan yang sangat berat gitu. Tapi saya ingin menentukan masa depan saya, anak saya dari sekarang justru. Oh iya dong. Oh, Betul-betul. Di golden age-nya dia harus belajar mendapatkan fasilitas yang bagus sehingga di umurnya yang firm dia akan menjadi atlet gitu. Harus. Sekarang umur berapa anak Pak Haji? Sekarang umur 15. Oh, lagi Jadi mantap. mungkin setahun 2 tahun lagi dia akan ikut seleksi gitu. Harus dong. Maksud saya begini, kalau misalnya mentok umur berapa nggak bisa sampai berapa misalnya, ya baru akan berubah
Tapi akan saya konsisten harus berhasil. Daripada kita dari sekarang menyekolahkan tapi nggak jelas anak Iya, kemana. benar. Udah lulus kerja juga bingung. Iya. Ini mahal nih. Itu. Kita tentuin dari sekarang dong. Dan you know what? Kalau sekarang gaji pemain bola sama gaji artis gedean mana? Sama yang kerja yang Pemain bola. sama ada pertanyaan yang menelisik pas Euro kemarin 2004 tuh. Ya. Ada yang nanya sama saya, Kaji kok itu bisa ya Lamine Yamal main di Spanyol gitu. Iya. Lah bisa aja, gue bilang karena di sana mah sudah terstruktur Iya. sekolahnya, pembinaannya, jadi dia bisa masuk. Pemain termuda kan kemarin. Iya. Gila Piala Dunia. Kalau di juga. kita bisa nggak? Ya bisa, tapi belum terstruktur. Jadi ketika Iya. tiba-tiba ada yang main, oh pasti jadi pertanyaan. tanya-tanya. Titipan nih. Ayo bentuk lah. Kita harus bisa bentuk. Harus dong, Lagi harus. lihat dunia persepak bolaan yang lagi rame nih. Heeh. Apalagi kemarin pergantian Heeh. pelatih gitu ya. Menurut Kang Haji sendiri, pandangan Kang Haji seperti apa? Nah kalau saya sebetulnya pernah bicara dan diwawancari bahwa si Eric Thory ini dengan Sintayong itu harus finish what you started. Jadi dia udah Yeah. mulai harus finish Selesaikan. selesaikan. Hmm. Apa yang mulai itu lu selesaikan. Hmm. Kemudian juga memang nggak kaget sih, tapi saya nggak sukanya tuh begini. Di kita itu netizen tuh begitu rame ya. Jadi terus banyak juga Nggak bisa bocor-bocor kebijakan Hmm, dari orang-orang yang harusnya menahan silent malah. keluar. Jadi terkesannya ini jadi agak lain. Jadi saya melihat gini-gini aja nih. Sampai akhirnya saya memutuskan gua nggak akan banyak komen dan akan nonton Patrick Kluivert seperti apa. Gua hanya pengen tahu hasilnya seperti apa. Hasilnya. Oh gitu. Karena orang Indonesia mah pelupa. Heeh. Iya Iya, benar. benar. Kalau udah menang aja baru tuh lu kalah di. Benar. Tapi ini pertaruhan besar bagi Erick Thohir sih. Oh bagi iya saya sih. dong, keputusan besar Oh, ya. iya. Ya itulah. This is Indonesia. Seru dunia sepak bola Indonesia. Bayangin loh, kita hampir mendekati angka Iya. 280 juta penduduk di Indonesia dengan istilahnya sepak bola Indonesia akan bangkit dari tidur cepat atau lambat gitu Iya kan. kan Sintayong itu kerasa kan? Iya. Ih, Iya kan? Kerasa Iya. kan? Saya aja Beda kan? Iya. Goddamn. Ya. Kan Tapi bola tuh begitu kan? iya. Iya. Nah sekarang Di tengah-tengah nih tiba-tiba diputus, iya. dipatahin gitu kan. iya. walaupun sebelumnya memang sudah ada tanda-tanda ya. Iya. Tapi karena saya pernah megang klub ya, Hmm. saya tidak akan mengganti kalau tidak fatal banget. Iya. Oke, saya akan masuk ke tadi yang fans club tidak Spanyol, tidak MU, Tidak Spanyol, tidak Tidak MU. tidak MU, Tidak tidak Madrid. Madrid, Tidak nah, apalagi Inter. tidak Inter. Kenapa Pak Haji? Berarti semua yang lain klub fun. Berarti ada masalah Oh daun iya, dengan itu Inter pribadi itu. pribadi. Biar seru. Biar seru. Oke. Karena kalau MU itu saya kesel banget waktu 99 ya. Oh 19. Saya waktu itu pegang Bayer. Hmm. Oke, jauh banget dari 19. Ya udah nggak usah jelasin kan. Enggak usah. Gua tuh udah tidur. Ya. Tahu-tahu pas udah rep, kamar gua di sama temen-temen tuh kan di kosan tuh. Udah bangun. Kenapa? Gua lihat astaga. Sakit hati lah tuh ya. Oke lah, kita sedikit stop karena ceritanya akan melebar kemana-mana. Gua masuk ke persepak bolaan Indonesia. Setelah Pak Haji memang suka dunia sepak bola. Pertanyaannya sederhana tapi akan berpikir secara logika mungkin cukup lama. Persipan atau Perserang? Persipan gak lama. Persipan. Harusnya ketemu dia di Kok Liga ada 3. nya sih gimana? Iya, itu harusnya kita tuh ketemu di Liga 3. Harusnya. Cuman karena ya kepentingan penguasa pengen cepet lolos ke liga berikutnya. Segala Liga 3, cara. bikin Liga 4. Gue mau diskusi dulu nih. Karena ya terus terang gue background mantan atlet yang tidak dilanjutkan karena ada satu hal lain sisi. Ini nyambung nih sebenarnya kalau ngobrol sama Pak Haji. Kalau mau dibahas juga, ayo nggak juga ya nggak Kopi ya? masalah. Harus dong, silakan. Jadi Pak Haji itu setahu saya megang 2 klub yang sudah berjalan kan, Persipan atau Perserang. Kalau boleh cerita biar teman-teman geng LSM tahu semua, awalnya Pak Haji pengelolaan maintenance-nya itu masuknya di mana nih? Persipan dulu ya? Perserang. 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 Oh, Perserang dulu. Perserang. Kenapa Perserang? Pak Haji kan orang pandai, Bang. Tuh kan harus banyak browsing lagi lu. Oh, gitu. Karena ada podcast gue tentang itu. Iya. Gue nonton kok yang di tetangga sebelah. Cuman gue nanya lagi biar jadiin Siap. pertanyaan orang. LSM juga tahu ya. Iya. Jadi ceritanya waktu itu tuh singkat cerita pokoknya gue diajakin sama Balsing.
Ya, Barsi musuhnya Volcano itu loh. I know. Yeah. Ya sama Barsi singkat cerita gue tadinya biasa aja ya, akhirnya gue bilang emang butuh berapa sih, wah gue udah masuk tuh gue naik kayak gitu. Jadi akhirnya gue jadi diajak jadi manajer Persela tahun 2017. 2017 ya. Ya waktu itu zamannya lawan Persita sama ada klub apa tuh asal Cilegon? Oh iya, Cilegon United. Oh. Iya, CU ya. Iya, CU pada saat itu kan. Iya, satu. Oh, benar. Iya. Gue udah browsing kok. Oh udah lupa. Oh sorry ya. Biasa kan udah dibeli, ya nggak apa-apa. Iya. Cerita masa lalu, hanya cerita saja. Iya. Itu sayang banget. Masyarakat Cilegon. Sayang banget ya. Iya, sayang. Ya udah lah, mau gimana Pak Haji? Namanya juga bola. Iya, bola ya. Bola dan politik kayaknya ya. Dua hal itu. Bisnis dan politik ya. Tiga hal itu sangat berkaitan di industri bola di Indonesia pun ada. Betul, saya belajar banget tuh. Iya dong. Setahun aja cukup di satu musim itu saya belajar banyak. Ya pasti belajar. Nah maksudnya Pak Haji ini sharing berkaitan 1 tahun pembelajaran itu untuk mungkin salah satu penonton geng LSM di rumah pingin ada niat buat bikin klub. Cara pengelolaan maintenance seperti apa? Oke, kita breakdown yang dari Perserang dulu aja. Tadi masuk di 2017. Nah, gimana nih Pak Haji? Kan dapat tawaran. Ya jadi dia tawarin masuk, akhirnya ya udahlah bismillah lah gitu. Bismillah. Terus kemudian ingat banget saya tuh debut saya lawan CU waktu itu. Oh, langsung ya. Dan menang. Dan menang berapa kosong Pak Haji? Bangga banget. Bangga banget. Kayak rockstar banget tuh. Oh, Jadi kalau sesuai nama masuk Haji Rocker. Iya, pas mau masuk stadion tuh kita duk kayak mau manggung. Euforianya beda kan Pak Haji ya? Beda. Apalagi sebagai penanggung jawab manajer pada saat itu. Menang tuh kayaknya waduh. Oh iya dong, bisa merasakan saya sempet banget adrenalinnya ya. Ada hal yang satu ingat tuh pas waktu menang, saya sombong banget waktu itu. Oh. Sombong banget, saya ketemu Kang Iman main bola sama Haji Rocker kata Kang Iman. Seru. Karena kemenangan pertama ini harus digarisbawahi. Kalau kemenangan pertama itu sebagai pemilik, manajer sebuah klub itu, ya itu tadi portofolio yang dibangun, apalagi lawannya tetangga sebelah. Iya, itu kan sebutnya derby Jawara. Widih. Iya. Seru. Ya intinya begini sih kan, ibaratnya apa? Kenapa mau? Ya bayangin, Perserang itu lahir tahun 1958. Iya. Itu sampai sekarang itu, bayangkan sudah banyak darah dan air mata sehingga sampai tahap ini. Betul. Tiba-tiba tidak ada yang mau mengurus, tidak mau manage, berantakan. Apa nggak nangis tuh pendalu kita? Betul, sayang banget. Ya kan? Betul. Aku berpikir begitu. Jadi ibaratnya apa ya? Kita menjaga itu. Aku mau menerima. Begitupun Persipan. Iya, semangat itulah. Sebentar, jangan dulu begitu Persipan. Ini menerima delegasi karena ya itu tadi story-nya sangat panjang. Iya. Dan akhirnya Pak Haji mau. Berapa lama di Perserang Pak Haji? Saya tuh efektif sih 1,5 musim lah. 1,5 musim. Nggak terlalu lama berarti ya? Nggak lama karena ada sesuatu lah. Yang menurut saya di luar nilai-nilai sportivitas. Di luar nilai-nilai sportivitas. Yeah. Gua tahu arahnya kemana, tapi kita nggak bahas itu lah. Yeah. Oke, dari situ bisa merasakan sensasi berkompetisi yang luar biasa kan Pak Haji. Pada saat itu di Liga 2 kan? Bentar lagi Liga 1 kan? Iya. Nggak nyampe ya Pak Haji? Dulu tuh bisa sebetulnya. Dulu tuh bisa. Itu yang saya jadi alasan. Oh iya. Bisa. Jadi kayak begini, ada hambatannya, obstacle dari dalam. Misalnya, wah kalau kita masuk Liga 1 duitnya dari mana? Kan sponsor bro. Iya kan karena saya bilang saya master pertanian. Saya kan magister manajemen. Manajemen. Kalau kita udah lolos mah pasti banyak yang perlu. Iya. Ya, jangan dulu malah kita aduh gimana. Nah, begitupun dengan pemuda-pemuda di kita nih, jangan takut duluan. Nanti kalau ini gimana. Coba aja dulu. Pasti ada jalan. Iya. Coba aja dulu. Oke. Berarti Pak Haji udahlah bisa dikatakan mundur karena ada sesuatu yang menurut Pak Haji udah nggak seret lah. Cabut. Ya. Beralih ke Persipan apa rehat dulu? Apa ngurusin yang lain? Agak lama waktu itu. Sebenarnya waktu itu juga pas zaman saya dengan Perserang, kita juga dengan Persipan. Waktu itu saya kirim adik saya. Oh, ademu yang diutus. Waktu itu ya Akbar sama Ayat lah. Oh iya.
Tapi saat itu kita belum total karena saya ingat banget waktu itu. Kenapa tuh Pak Haji? Adik saya datang ke saya tuh waktu itu saya ingat banget tuh Persipan butuh ini gitu. Ya udah datang aja kasih bla 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 gitu. Oke. Tapi pas adik saya datang tuh dia cerita komplain. Aku ketika udah menang banyak banget yang suka ngomong-ngomong ya katanya. Lah. Oh banyak banget yang pengen di depan gitu. Oh. Terus saya bilang Ngaku. emang Ayat pengen ngomong di depan karena bilangin itu bukan kok gitu ya katanya. Ya udah kalau Ayat malas balik lagi aja. Hanya dibawalah kepentingan itu. Terus dia membandingkan waktu itu emang welcome banget Perserang waktu itu. Oke. Jadi Akbar sama Ayat tuh menanyakan Perserang mah bla 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 gitu kan. Waktu itu belum mau tuh kita Persipan. Pas baru berapa tahun saya udah enggak tuh ada pengurus Persipan telepon saya, pokoknya akhirnya saya ngomong gini ya kalau serius cepat buat SK. Ya udah siap, kirim SK-nya atas nama saya, ganti atas nama adik saya sebenarnya. Oh ya udah kita ketemu. Oke. Ketemu, terus saya hanya ngomong gini, yang udah tutup, yang dari sekarang sampai ke depan, ayo. Oh, fokusnya udah benar-benar masa Iya. lalu udah tutup, fokus ke depan. Nggak mau kita ya kan tahu sendiri kan harus cut off dong. Iya. Sampai sekarang udah tahun ketiga tuh, walaupun adik saya kemarin tuh gitu, aduh kita udah 3 musim nih kayaknya dikerjain terus, gimana ya, sabar. Yang penting tuh kita tahu mereka tuh segan sama kita tidak melakukan apa yang cara mereka gitu. Oh iya. Yang saya cerita tadi. Karakter, balik lagi sama karakter leader. Karakter. Gue suka nih. Pride. Gue suka nih walaupun rockstar sangar kelihatannya tapi arahnya jelas. Iya, pride. Karena dari hati ngelakuinnya ini Itu susah. benar dari hati. Dari hati kalau ngelakuinnya ya bukan dari hati ya akan kemana-mana. Termasuk itu kan saya kadang-kadang kalau ada yang ribut tuh pengen ketawa saya. Kenapa? Serius. Kenapa kita Pak Haji? Terakhir itu kita ribut tuh sama bukan ribut ya, justru anak-anak protes di Liga 3 itu pas lawan Persija. Oh gitu. Iya, bukan nama pemainnya bukan, sama perangkat gitu kan. Anak-anak yang protes kan. Waktu itu kan kita ada si Afif Safi itu, Oh so iya. ada si coach Rifan. Yes. Kok viral tuh kejadian. Iya. Viral saya turun ngamanin. Iya, saya ngelihat kok highlightnya. Bukan nambah. Iya, highlightnya Itu saya saya ngeliat. amanin. Kang Haji, ini kan tadi kita udah bahas bola dan kenapa sih ini kan dunia olahraga yang harusnya sportif, tapi kenapa kok masih suka dimasukin ya kepentingan politik? Ya kalau bola tuh, wah Kompleks. gila deh. Kompleks. Jadi kan peminatnya banyak, kemudian juga emang euforia sama feel itu. Iya. Iya. Dan memang jadi kayak pasti kalau menang itu bangga, senang, bahkan udah melebihi apapun lah gitu. Iya. Kayak kita main PS juga menang, Seru kan? seru lah gitu. Ya wajar mereka ingin memanfaatkan bola seperti itu. Tapi di Indonesia ini masih sebetulnya apa ya? Nggak kayak di luar gitu. Iya. Mereka memanfaatkan oke lah politik dan bisnis, tapi emang ada untungnya. Ada. Tapi di kita jadi kayak eksploitasi. Iya. Jadi korban pemain itu Korban, lagi-lagi pemain pemain. sama itu nggak ada, hanya maaf ya oleh beberapa segelintir. Iya. Iya, kepentingan. Harusnya mau bisa di share. Makanya terus terang aja saya hal yang menurut saya tadi hal yang tidak sportif itu adalah contohnya gaji lah. Iya. Jadi saya nggak inilah ke hati tuh nggak masuk itu. Ya kalau uangnya ada lah kasihin, kalau nggak kurang ayo kita cari bareng, kan itu manajemen. Ya. Gitu, jangan sampai enggak gitu. Pak Haji, ini berkaitan dengan gaji, ini berkaitan dengan harga diri saya ini. Betul. Karena mimpi saya hilang untuk jadi atlet sepak bola, ini berkaitan dengan itu tadi, karir jenjang, karir masa depan. Terus terang saya dulu memang bercita-cita sebagai seorang atlet sepak bola. Cuman saya tinggal di itu tadi, saya orang Pandeglang kayaknya saya. Kebetulan Kak Haji orang Pandeglang. Belum ketemu. Cuman namanya di mana-mana di flyer, cuman waktunya mungkin belum ketemu kan punya kesibukan masing-masing. Saya terus terang, obsesi saya jadi atlet pada saat itu. Sebelum dunia yang dikerjakan saat ini. Berkaitan dengan gaji ya namanya anak SD kali ya Pak Haji. Ngelihat di TV highlight sepak bola kan excited banget. Iya. Ada berita di mana pemain Brazil tidak digaji selama 4 bulan sampai 5 bulan, sakit keras dan pada akhirnya mati, meninggal. Ini kan ketakutan saya sebagai seorang atlet Pak Haji, tentang masa depan saya, karir saya.
Saya takut ya, mohon maaf bukan saya menjelekkan sepak bola di daerah saya, maksudnya dari segi itu jauh masih kita ketertinggalan, kita harus akui itu kan. Tapi yang sekarang udah sangat-sangat bagus dan maju sekali. Nah jadinya kan yang dulunya ambisi lama-kelamaan kan down drop, mental hilang, arahnya mau kemana jadi takut. Gimana tuh Pak Haji? Ya itu harus sama-sama. Nih ya, waktu saya di Persera di tahun kedua saya buka yang namanya seleksi. Ya. Itu yang hadir hampir 1.000. Oh 1.000, gila. Banyak aja 1.000. Ya banyak lah, bayangkan bahwa bola itu jadi industri dan jadi kayak perusahaan. Iya. Kan kita bantu pemerintah juga mengatasi pengangguran. Tapi ya itu, hayu ini harus komitmen sama-sama. Ya banyak sekali yang menurut saya masih feodal di dunia bola ini gitu. Iya. Hanya untuk mengambil untung, kepentingan itu. Yang jadi korban kan atlet-atlet lagi. Iya. Dan saya udah banyak juga yang profesional malah dilaporkan match fixing, bukannya dilindungi atau gimana kayak gitu. Hayulah gitu. Udah harus berubah mindsetnya. Makanya ketika Erick Thohir jadi waktu itu, kemudian Raffi dengan Latsnya kemudian yang lain, ya saya sebenarnya positive thinking. Tamparan keras sebenarnya. Iya, harus membuka ini kesempatan. Peluang. Iya, peluang. Konsistensinya seperti itu. Tapi ya balik lagi, lu lihat kan sekarang. balik ke men kan. Iya, betul. Manajemen ya harus, ayo sama-sama emang komitmen sama-sama. Iya. Iya. Dan kita jangan berhenti sebelumnya, bro. Aduh, lu harusnya terus lah. Iya benar, harusnya gue terus Pak Ji. Kalau gue bercerita di pengalaman waktu periode bukan yang sekarang ya. Ya gue akui dulu pada saat itu sepak bola di Pandeglang Pak Ji. Dia maaf ya, maksudnya stuck eventnya di situ-situ aja. Liga antar SSB pun seperti itu aja. Dan dari segi klubnya pun Persipan pada saat itu tingkatnya di situ saja. Ketakutan itu yang membuat apalagi kita dimakan media televisi, nggak digaji. Mau jadi apa jadi atlet. Lain cerita kalau bulu tangkis. Lain cerita ya konteksnya Pak Haji. Itu ketakutan. Tapi hasrat itu masih ada. Nah makanya saya tuangkan main e-sport. Atau nanti ke anak lu. Anak gua rencana memang akan dijadikan, tapi pengennya sekalian gak usah di Indonesia, keluar explore, balik lagi ke sini untuk ngembangin. Ya tetap aja kan di sini dulu. Bisa. Rencana gue pencapaian. Udah survei. Oh dulu. Tapi nanti dulu Pak Haji. Dia pasangannya aja belum ada. Oh gitu. Kalau bongkar gitu sih. Nanti yang di luar pada DM gue. Oh ini promosi terselubung ini. Boleh. Pak Haji. Terus gimana nih Persipan? Sekarang lagi masuk Liga 2 atau Liga 3 Persipan? Ya itu gara-gara ada peraturan baru itu jadi Liga 4. Wah turun Liga 4. Gak turun. Malas gue. Adik saya juga udah mulai gimana ya. Malas. Salah kata gue. Wah terus gimana nih? Ya siapa aja yang peduli sok lah. Oh gitu. Siapa aja yang peduli. GG LSM silakan bantu Haji Rocker. Apa memang udah pindah tangan nih? Karena sebetulnya kita tuh hanya butuh penghargaan aja sih. Penghargaan juga relatif kurang. Apresiasi. Nah Pak Haji sendiri kan merasakan posisi itu di tahun yang ini ya. Di beberapa tahun terakhir. Beberapa tahun terakhir kan dengan situasi kultur di daerah sana. Ya apalagi pada zaman saya posisi saya jadi atlet, apa bisa merasakan Pak Haji yang saya rasakan kan. Nah itu kan dua hal itu ternyata terjadi lagi nih. Ya kan, konotasinya berbeda. Tapi posisinya. Minimal anak-anak sekarang banyak tuh gara-gara kita 3 musim main, anak-anak banyak keluar kan. Nah itu maksudnya itu kan batu loncatan. Baik lagi leadership. Nah, itu kan. Manajemen Pak Haji bagus. Gue sih melihatnya bukan gua hitung-hitungan ya. Itu iya dong. Jadi amal yang ngalir terus buat. Ya, Pak Haji udah ngebukain. Makanya gue tuh bukan pengennya dihargain diganti duit apa gimana. Iya, karena itu. Iya. Energi kita tuh dari situ. Nih itu. Dan gak mudah. Apa yang pernah kita rasakannya? Yes. Iya, I feel you. Udah sampai ke luar negeri tapi tidak diapresiasi ya. Iyalah. Pak Haji konteksnya olahraga, ya kita karya film. Ya, gimana Pak Haji ya? Ngomong kali ya. Dulu gue suka dikit-dikit sih. Apa tuh? Ya bantu-bantu. Baru ada berangkatnya, belum ada pulangnya kan kayak gitu. Yang penting speak up ngobrol. Siapa tahu lah nyambung. Harusnya nyambung. Ya karena Pak Haji suruh bilang kita speak up ngobrol. Kebetulan di depan kita nih ada minuman Pak Haji. Namanya minuman dari seseger itu. Pak Haji boleh icip kalau mau. Boleh. Habisin aja. Soalnya mau ngabisin kopi dulu. Iya nggak apa-apa. Jadi itu ini essence apa? Bukan essence Pak Haji. Ini minuman kesehat Pak Haji harus baca dulu dong. Jadi ini kita dikasih kesempatan. Seseger itu. Kayak judul lagu ya. Jadi ini minuman kesehatan Pak Haji.
Nggak apa-apa, minum aja. Ini Itu Ya, yang nggak kopi Pak Haji. Itu Hah? ada kopi. Ini Pak Haji udah minum kopi, masih minum kopi. apa ini? Tabrakan. Gue buka nih. Buka dong boleh. Siap, Ini seger banget Pak Haji. Ini best sellernya. Baru mau buka aja. Ini. Bisa ada apa tuh Pak Haji? Ini gulanya kita pakai gula singkong. Jadi fruktosa bukan Fruktosa. glukosa. Dan ini Pak Haji Bagus. kalau boleh Ini tahu. kerasa sih. Saya kalau misalnya minum gula yang buatan atau apa gitu tuh, saya pasti pusing. Oh gitu. Karena udah lama nggak minum gula. Dan ini adalah produk lokal Pak Haji. Kita icip dulu. Gimana sensasinya? Iya, ada Ini berapa campuran. harganya? Ini murah Pak Haji. Hah? Sebotolnya 13.000. Sebotol 13.000 ya. Ya kan kalau nggak salah kan? Murah. 13.000. Ini Di- hasil dari lokalan. Ini Yang kalau mau beli di mana? Di toko online ada di Shopee, ada di Tokopedia. Ada pun langsung Lewat kita. lewat kita bisa gitu kan. Jadi misalnya Nanti kita nanti kasih link. saya rutin misalnya kan Oh iya. apa namanya ditaruh di kulkas kan. Siap. Bisa. Iya Pak Haji. Nanti saya DM, saya pesan. Boleh. Oke. Iya. Siap di order Coba, seseger itu. seseger itu. Seseger itu ya. Wah boleh jadi lagu nih. Kebetulan belum ada jinglenya kali. Iya. Bisa kali gitu kan. Jadi gitu Pak Haji. Sederhana. Ya berawal dari kita iseng-iseng bikin podcast ini ternyata teman kita support itu tadi bentuknya ngasih minuman ke kita. Ini ke Kita Genya respect. masuk ini. Hmm? Masuk ke Genya. Oh iya Iya. betul. Masuk banget. Makanya udah sering keliling kok kerjasama juga Iya. kalau nggak salah sama pemerintahan salah satu dinas kan mereka bantu branding dan sebagainya. Ya kan harusnya gitu. Pemerintah juga. Hadir. Support ya. Iya, jadi dia menyajikan pangan lokal, masakan lokal. Iya. Kayak saya kan sebenarnya salah satunya ini. Iya kopi. Ya. Rumah warga survei ke rumah warga. Dulu Buatin kopi. dulu tuh oleh-olehnya ribet loh. Sekarang mah Iya. tinggal ngasih Benar. jadi gift gitu. Iya. Tinggal bikin yang sederhana, yang gampang, compact. Sekarang Banten punya kopi, mau kopi aja banyak gula. Iya. Produknya apa aja sih Oleh-oleh. Pak Haji kan Pak Haji udah bikin. Sama kopi aja, kopi Arabica, Haji Rocker Blend. Oh gitu. Sama ada Arabica sih. Jadi cocok nih sama saya yang suka ngopi. Iya dong. Iya, minuman kesehatan udah pasti. Karena Iya kan dong. masih olahraga e-sport butuh konsentrasi juga, makanya perlu minuman kesehatan. Itulah Ya, kenapa butuh disebut sport. kopi. Konsentrasi itu. Kalau dia nggak olahraga atau nggak kuat, nanti kan Iya, loyo lah ya. makanya ada lari itu. Iya. Kalau yang serius tuh ada di campnya, di akademi, Iya. ada Nah, fisik juga. betul. Sepakat untuk hal itu. Iya. Oke, Pak Haji, sekarang lagi sibuk ngurusin kegiatan apa di akhir-akhir bulan Ya ini? kegiatan biasa aja. Kalau di kantor kan saya pegawai negeri, sekarang di BPBD. Oh gitu. Ya biasa kan saya di pencegahan dan kesiapsiagaan. Oh, Lebih banyak bencana ya? Iya, sosialisasi Bencana untuk alam. masyarakat. Wih, seru dong ketemu ngobrol Pak Seru Haji. banget. Ini Cilegon juga kalau diomongin seru nih mas. Masalah bencana nih, panjang lagi nanti kita ini. Yang lagi nih. Nanti kayak di segmen yang lain aja deh itu. Boleh. Atau saya nanti referensi lah teman-teman industri. Boleh dong, boleh. Nggak apa-apa. Biar orang aware. Iya. Mm. Itu. Oke. Iya. Terus saya lihat nih Pak Haji lagi seneng makan duren. Di kantor Kemarin bentar-bentar itu makan duren. Aku udah WA. Bikin ngeblok Kang Haji makan bawa ya. duren. Gue mikir Pak Haji nggak takut kolesterol apa gimana nih konsumsi Enggak gue lah. gimana. Nah, itu harus- Mikir. Nah itu harus Ada tahu tipsnya dong. ini kayaknya nih ya. Iya. Pasti dihantemnya sama ini. Iya. Di kompak. Saya suka dimarahin sama mama saya. Hah? Si Gitu? Acenanya ngadunya ngopi. Wah, gimana tuh Pak Haji? Kita minum kopinya kopi biji asli. Ya. Kita makan durennya jatuhan pohon. Betul. Bukan ini Asli. maaf ya, bukan yang Iya. aduh yang pinggir jalan yang udah benyek-benyek gitu. Justru itu penyakit. Oh gitu. Matang pohon. Matang pohon. Oke. Kan banyak pohonnya di mulai mancak sampai Iya. ujung ke Pandeglang itu. Iya Tuh, betul. Mending Banten ke juga Semarang. punya ya. Iya, mending ke Iya. situ loh kalau nyari durian. Oh gitu. Ya. Boleh nanti nyari duren apa Haji? Iya. Ayo. Makan di sana. Nah, justru itu kan saya dulu di pertanian tuh. Iya, Saya pertanian bikin Pak Haji. festival duren Duren. dari tahun 2015. Udah lama dong, Wah, 2015. punya festival Nah, durian itu salah juga. satunya untuk mengumpulkan lokal, potensi lokal sama yang ngumpulin itu teman-teman. Kaji mau duren dong. Kan kalau satu-satu capek. Iya. Ajang Kaji mau duren Bikin itu kapan? eventnya. Lu datang deh ke event gua. Iya. Festival duren. Nah, semua datang situ. Dibikin event ya. Salah satunya itu. Silaturahmi, ketemu lagi, ada topik baru lagi, Nah. diskusi apa lagi, apa yang bisa Nah. dirasakan positif sifatnya. Betul. Seru Pak Haji. Memberdayakan petani-petani Oh, lokal. iya. ya. Udah pasti. Itu petani itu kalau ada festival mau Seneng kopi dia. mau apapun dia berharap omset meningkat. Penjualan. Makanya saya setuju tuh kalau ada setiap acara.
Oh. Kalau setiap acara apapun, event apapun, ya si Tinannya itu harus beruntung. Harus untung, kalau nggak untung berarti aduh sepi, berarti nggak berhasil. Iya. Iya sih. Sekarang lagi ada event yang Liga Rap persiapan buat tahun depan atau di akhir tahun ini? Saya lagi nunggu aja sih. Jadi kalau ada bisikan Duren bagus, saya akan bikin festival. Oh, bisikan Duren banget. Oh iya, ini di Sasahan juga bagus. Tapi saya cek kemarin enggak. Belum. Yang lagi nunggu tempat lain. Oh gitu. Saya juga lagi nunggu bisikan liputan nih. Dari Pak Haji. Siap. Ayo, Nanti Duren, tinggal. Duren. Pokoknya gini, kalau ada postingan saya tuh nggak usah Kaji di mana, Kaji diundang, nggak, datang aja kalau ada event. Oh datang aja ya. Iya. Box. Kita satu lagi program nanti. Baru ngobrol Pak Haji. Kebetulan kita lagi selebrasi nih. Kita geng LSM yang di rumah tadi udah di bridging di awal. Kita berhasil sampai tahap 25 episode 25 episode. Dan iya, goals lagi sih untuk kita sampai pencapaian, dan ada lagi beberapa goals yang ingin kita capai. Salah satunya kita mau akan ada buat program baru Pak Haji. Apa tuh? Namanya Grebek Grebek LSM. Apa yang ada di kepala Pak Haji ketika Oh. saya menyebutkan kalimat itu? Ya, LSM sih bukan LSM itu ya. Bukan. Pak Haji tahu nggak LSM kita apa? Iya, itu nama perusahaan. Ya bagus lah, jadi on the spot lah ya. Iya. Bagus tuh, ide itu bagus. Iya, ya bisa dikatakan oke lah, kita garis besarnya on the spot. Nanti detailnya ya tunggu aja video selanjutnya Pak Haji. Setuju kok, kalau bisa on the spot sama tempat-tempat yang saya punya konsep dulu tuh kemarin tuh sama Oke. teman-teman artis itu, dalam rangka menaikkan ekonomi sepi UMKM. Itu tempat-tempat yang biasanya rame, kok sepi diramein dengan menghadirkan artis itu, Boleh. influencer atau apa, sehingga jadi lu nggak bisa ini tapi lu bisa bantu Iya dong. Oh iya. orang Branding, Iya. bisa promosi, dapat Itu. exposure. Nanti kita diskusi belakang layar Pak Haji. Boleh. Nyambung. Keren itu. Iya. Itu berbuat juga kan buat Iya, buat masyarakat. masyarakat. Iya, memang tujuan kita ini Kita buat ya. ini, saya produser, tim saya, B Production selaku rumah produksi, memang tujuan untuk itu. Hmm. Kayak teman-teman ini punya usaha sesegar itu gitu kan. Ngobrol aja apa yang bisa kita bantu gitu tadi, promosi branding. Gitu Enak Pak ini, Haji. enak. Hah? Enak. Ih, sesegar itu enak katanya tuh. Tinggal konsistensi aja pokoknya. Iya. Nanti giliran saya udah cinta, nyari nggak ada. Betul, betul. Oh, Konsistensi. Konsistensi. Oke Pak Haji, mungkin ada sedikit masukan buat teman-teman semua geng LSM, apapun pelaku industrinya di usia muda, harapan Pak Haji apa Pak Haji? Saya ada kata-kata bagus tuh. Apa tuh? Tadi kan udah disampaikan, you got to finish what you started. Kalau lu udah mulai harus selesaiin. Yes. Jangan di kita tuh kadang-kadang gitu. Udah. Terus yang kedua tuh ini, yang tadi saya bilang kenapa harus konsisten. Jadi with commitment you start, jadi dengan komitmen kamu mulai. Ya, with consistency you finish. Jadi dengan konsisten kamu finish. Hmm. Kita banyak tuh yang gak konsisten, ya kayak gitu. Istiqomah itu memang Istiqomah, susah ya. Sekali lagi. Ya harus sebetulnya. Jadi jangan sampai di kita tuh misalnya gagal, mundur, mulai dari nol lagi. Jadi nanti gini-gini aja nih. Iya. Kayak lagu gini. Harusnya kan gagal, konsisten lama-lama bisa begitu. Ya, evaluasi dulu, maju lagi gitu ya. Nah, kita tuh jangan jadi apa ya? Pecundang. Ya pecundang. Bagus Kalau kata. digambarkan dengan kelinci kan cuma tueng cepat Iya. tuh. Kura dia gini kura-kura konsisten. Jadi intinya saya mau ngasih tahu jangan terlalu reaktif juga. Jangan terlalu reaktif ya. Kita harus bisa jadi pemuda tuh ya gunakan internet pengetahuan itu dengan benar. Iya. Jangan scroll nggak jelas lah. Scroll gak jelas ngabisin waktu. Terkecuali scroll memang untuk mencari edukasi, Nah, untuk merealisasikan sebuah karya Iya. melalui referensi yang Referensi. dicari berjam-jam. Iya. Gitu. dan kalau pemuda tuh jangan ngerasa sendiri lah. Oh iya dong. Jangan ngerasa sendiri, harus ada teman, harus Nongkrong. nongkrong. Ya, berarti nongkrong. Gaul baik lah gitu. Ya gaul baik. Tujuannya itu tadi apa yang bisa diciptakan gitu. Betul. Nah ini kayak Pak Haji kan bikin apa karya. Salah satunya tadi saya belum bahas di awal. Pak Haji juga bikin karya musik loh, geng LSM jangan Yeah. salah. Kemarin saya lihat rilis lagu di bulan puasa. Iya, bertema puasa. Kolaborasi sama rapper asal kota Serang Iya. gitu. Bisa cerita proses kreatifnya Pak Haji Itu semuanya saya jalanin dengan alami aja. dengan alam Jadi ini. si Albe ini dia fans saya Caila. Wow, garis keras Haji Rocker fans ya. Ketika jadi manajer Perserang. Oke. Singkat cerita, akhirnya dia ngirimin lirik sama saya. Pas saya baca, anjrit, aing banget nih gitu kan. Oh, aing banget ya. Terus akhirnya jadi lagu. Jadi
Tips dari Haji Rocker nih ya, kalau mau dapat atensi dari saya tuh, Boleh. lu bikin karyanya kayak apa deh, spill ke gua. Gak usah, Mak Haji maunya kayak apa atau gimana? Udah, lu bisa lu spill ke gua. Jadi produk karyanya udah jadi, contekin nih, liatin nih, Iya. sebelum rilis. Terakhir itu gua Hayu ada punya lagu, mau bikin lagu itu, bikin lagunya. Kalau udah jadi gua bayar. Iya maksud, Udah jadi gue bayar. bayar produksinya gitu. Oh, Jadi semua- maksudnya gitu loh. Gue pengen mendukung yaitu anak muda itu biar jadi karya. Oh iya dong Pak Haji, betul. Lagunya jadi lagu, Iya. ya bisa lu agregator kemana-mana. Lu mau bikin event-eventnya jadi, Video klip jadi gitu. video klip jadi gitu. Ini juga lagi ngomong nih, mau video klip ada anak rap juga nih. Oh ya? Iya, gue baca RAB-nya di sini mah nggak banyak nih gitu. Cuman kan gue dalam arti gitu, gue bilang tuh bukan selama ini gue punya duit atau gimana. Oh iya. Gue kan, oh ya udah nanti kan bisa udah beres nanti gue bayar deh. Gue nyari duit waktu itu. Ya nggak apa-apa, yang penting kan gue ada niat dan gue Ada pengen niat ngewujudin mereka. Iya, tetap lah butuh support system dari beberapa pihak lain juga untuk mereka mereka. butuh apresiasi. Coba kalau nggak ada Ya, butuh apresiasi, apresiasi betul. diam loh. Gak ada gairah. Gak ada daerah, nggak pernah. Dulu juga pernah mau bikin gak ada yang support. Kalau ada yang support tuh nanti dia bikin lagi. Ini jalan nih nantinya. Iya betul. Iya. Kreativitas itu jalan Pak Haji. Ngeri ya. Kang Haji, Hmm. berminat ke dunia politik tuh? Tuh. Langsung ya. Biasa aja. Walaupun saya sering jadi korban politik ya. Tapi enggak sih, ya, biasa aja lah gitu. Ya namanya juga dinamika politik Pak Haji. Saya justru saya bersyukur jadi ASN karena saya Tidak berpolitik. apa ya? Gua kalau jadi politikus dulu kayak Topan itu. Wih, Wih. jiwa aktivisnya meronta. Iya, ronta. benar. Kayak gitu deh pokoknya. Tapi seru lah sistem perpolitikan di Indonesia. Ya kita jadi pengamat aja lah ya. Iya. Dan jadi ya sedikit kritikan masukan ya nggak masalah. Pengamat apa korban? Ya dua hal itu akan tidak akan lepas dan akan terus beriringan Pak Haji. Ya itu biasa sih, tinggal bagaimana kita Menyikapinya. Apalagi ya itu tadi kita berkaitan dengan secara global ya untuk negara kan itu Ya. berkaitan politik. Kalau saya sih sudah pada tahap berdoa agar pemimpin kita tuh adil. Ya itulah, kan ada doanya tuh. Ada doanya Pak Haji, nggak mungkin nggak ada Ya tuh. karena bayangkan kalau pemimpin kita nggak adil Iya. dan pemimpin kita Betul. misalnya itulah. Ya. Ya semoga panjang umur, adil. Amin. Udah. Amin. Iya. Pak Haji, referensi lagu dong buat anak-anak muda kan Pak Haji seorang musisi Banyak. bisa dikatakan gitu. Banyak. Banyak. Pak Haji suka musik apa Mau yang ya? mana nih? Mau yang dulu, sekarang apa? Pak Haji dulu yang sekarang bedanya apa? Nah ini Jauh. ini nggak ada, ini geng Jauh. lainnya pasti nggak tahu. Yang Jauh. dulu Pak Haji seperti apa tipikal musiknya? Rock 90 lah. Rock 90. Iya, rock Band apa tuh? Contoh. Banyak. Bon Jovi, Skid Row, Motley Crue, Rock Legend. Red. Oh iya, Ya. banyak. Tapi main instrumen bisa nggak Pak Haji? Bisa. Bisa. Nanti jamming sama gue lah. Aduh boleh. Kalau nggak jamming gue yang nyanyi deh. Oh. Kalau Pak Haji yang sekarang musiknya apa? K-pop, Gado-gado. 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 Apa aja? Ya gue jazz progresif suka. Suka. Musik Genjit yang lagi rame. Kalau nggak salah Boleh. kemarin saya lihat viralnya hampir 12 juta. Apa teh itu bukan? Nah, itu mah beda. Beda Maksud ya? Genjit Indonesia. Tahu nggak? Oh yang gue sih suka Hindia sekarang. Oh, Hindia. Hindia Fest itu, ha? Ya, ada satu lagi Genjit. Belum masuk ya. Apa tuh? Perpaduan dangdut, Oh koplo. koplo, Masuk gua. sama trap. Itu kan ada KPK itu. Kelompok pemuja koplo ya. Ya, Heeh. nanti gue dengerin deh referensinya. Oke. Ya, nanti gue kasih referensinya Ya. biar Pak Haji masuk juga ke dunia Genjit ya. Oke, Hmm. Pak Haji, thank you untuk waktunya Pak Haji. Siap, Udah siap. memberikan. Gua kayak orang bego banget tadi ya. Oh ya. Enggak, Pak Haji pasti lagi mencari lagu yang mana. Berarti kan Pak Haji belum dengerin nih. Belum. Nah, gue butuh karena Pak Haji belum dengerin, ya gue nggak bisa juga putar di sini nanti copyright nanti aja di belakang layar. Oh, gitu By the way, ya. Pak Haji, thank you waktunya. Iya. Gua thank you Udah. bisa diajak ngobrol, akhirnya gua bisa ngomong gitu kan. Harus dong. Tadi gue nggak ada space ruang untuk Iya. apa yang disampaikan. Thank you Pak Haji atas pemberianmu. Main Iya. lagi nanti. Main oh iya, lagi. iya, pastilah. Beda. Pasti. Boleh? Ya, sukses Seru selalu lah. untuk karir Pak Haji. Sehat ya, pasti amin. harus sehat, Pak Sehat, Haji. sehat. Sehat Happy, selalu. sehat dan happy. Sehat dan happy. Ya siapa tahu kita bisa kerjasama Oh ya. membuat proyek karya apapun, baik Ayo. musik, Iya. film, apapun itu. Iya. Yang pastinya terima kasih, sukses selalu karir Sukses ke depan juga Pak Haji. LSM dan Terima Production kasih. ya.
Iya, dan jangan bosen nanti main-main lagi ke sini. Ayo kita maju bareng lah. Dan satu lagi kita ngasih kesempatan kan karena Pak Ju udah bikin Haji Rocker Foundation, pasti kan banyak teman-teman relasi gitu kan, entah itu dia punya karya apa dia bergerak di bidang UMKM atau apa, silakan kalau misalkan mau promosi, mau branding, Siap. kita terbuka buat teman-teman semua. Siap. Karena tujuan kita untuk itu. Thank you sekali lagi Pak Haji. Terima kasih. Sampai ketemu lagi geng LSM. Thank you.